Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kita hormati pengurus DKM Masjid Muhajirin serta jajarannya, yang kita hormati pula pengurus RW 13 Gereja Yang 1 beserta jajarannya, wabil khusus Makinal Kiram guru kita Ustaz Dr. Andes Mujin Zakaria, dan yang dirahmati Allah SWT, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Jadi di sini banyak yang meriwayatkan. Maknanya di sini mutawatir. Nabi Muhammad SAW berkata, Inna Allah Azza wa Jalla qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu ala la wasiyata liwarisi. Hadis ini saya temukan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab klasik, kitab kuno, ya. Tapi saya tertarik dengan hadis ini. Artinya kurang begini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur tentang pembagian hak, maksudnya harta, hak-hak harta kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, mendapatkan harta. Lalu kata Rasulullah, tidaklah semestinya wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Hadis ini cerita tentang hak waris. Jadi pagi ini kita cerita tentang waris. Boleh nanti diambil judul berebut harta gonogini. Nah, gitu ya. Boleh. Yang berkaitan dengan harta gonogini. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi, dan sebelum peraturan Islam berkaitan dengan waris turun, orang-orang jahiliyah itu tidak memberikan hak waris kepada orang perempuan, sekalipun istri itu, anak-anak, sekalipun anak kandung, dan orang-orang tua, tidak diberikan. Dulu ada sebelum tentang waris turun, Pak. Ada selepas perang Uhud, ya. Jadi ayat-ayat waris itu turun setelah perang Uhud. Ada namanya Sa'ad bin Rabi. Dia sahabat. Dia ikut perang Uhud, syahid, meninggal. Lalu istrinya datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seperti yang kita ketahui, Mbak Sa'ad bin Rabi wafat syahid di Uhud. Sekarang saya, istrinya, dan kedua anak kandungnya perempuan ini, ya, tidak memiliki apa-apa karena seluruh harta Sa'ad bin Rabi itu diambil alih oleh paman, adik kandung Sa'ad bin Rabi. Lalu bagaimana kami bisa hidup membimbing anaknya, dua orang wanita ini, dan bagaimana nanti menikahkannya? Jadi zaman Nabi pun menikah itu lebih banyak ditanggung oleh keluarga perempuan.
Bagaimana kami bisa menikahkannya? Pada waktu itu Rasul diam. Ya Ummu Sa'id, saya belum bisa ngasih penjelasan ini, karena saya belum dapat petunjuk. Nabi Pak nggak berani sembarang ngomong. Ya. Seorang Nabi itu tidak asal ngomong berkaitan dengan hukum. Beda dengan kita tanya sholat sah kan? Sah, bukan? Tak boleh itu Pak. Kan pernah sampaikan, kalau kita tidak mengerti tentang hukum, tentang ilmu, ya, jangan ngomong atau ucapkan wallahu a'lam. Kalau kita mengucapkan wallahu a'lam, itu tandanya dia berilmu. Ya. Kalau kita ngomong wallahu a'lam bis-shawab, itu orang berilmu. Tapi kalau dia ngomong asbun, tandanya orang itu tidak berilmu. Asal menganggap tidak berkaitan dengan hukum. Kalau hukum di dunia, ya kita keliru bisa banding dengan tinggi, ya Mahkamah Agung terakhir pengadilan akhirat karena salah kita ngomong tuh jauh berbuat banding kemana? Gak bisa banding. Kalau kita jadi dokter, salah ngasih resep tuh, terus resep kita indikasinya COVID itu dok, ya. Tes antigen positif, ya. Tapi itu belum fix, kecuali PCR, ya. Siapa kita bikin resep juga, masih katakanlah bukan dokter lah, saya beliin aja Panadol, beli obat ini, sok tahu kan. Dikasih obat itu jadi tekanan darahnya naik kan, cilaka. Sampai kemudian meninggal, ya. Urusan di dunia bisa diselesaikan tuh, perkara-perkara begitu tuh. Enggak ada akibat di akhirat nanti. Udah kalau bisa minta maaf, atau kalau menuntut silahkan nggak apa-apa, dibayar dengan katakanlah penjara. Tapi kalau kita keliru ngasih resep tentang amal akhirat, ya selamanya di akhirat nanti selamanya akan mendapatkan siksa karena engkau masih tahu kepada jamaah kamu salah. Oh, kan gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu, ucapkan wallahu a'lam. Saya teruskan. Kata Rasulullah SAW, ya Ummu Sa'id, saya tidak bisa ngasih tahu. Tunggu sebentar. Ya, mungkin Allah menurunkan wahyu. Nah, kemudian tidak berapa lama Allah turunkan surat An-Nisa ayat 11, 12. Itu khusus tentang hak waris. Nanti di rumah Bapak renungkan ayat 11 dan 12 itu khusus tentang waris. Ayatnya panjang. Ambil kesimpulan aja. Itu ayat itu gitu. Yusikumullahu fi auladikum. Lizakar mislu hadil unsalain unsayani wa in kunna nisaan faqasnatain. Kesimpulannya begini. Ayat 11 12 itu menceritakan tentang pembagian waris. Jadi waris itu cuma ada 6. Satu, pembagian waris yang setengah bagian. Yang kedua, pembagian waris yang seperempat. Yang ketiga, pembagian waris yang 1/8. Yang kedua, pembagian waris yang 1/3. Seperti bagian itu siapa saja yang dapat. Yang kedua, pembagian waris yang 2/3. Siapa saja yang mendapatkan 2/3 bagian itu? Surat An-Nisa dijelaskan semua. Yang ketiga, pembagian waris yang mendapatkan 1/6. Jadi berapa? 6 bagian saja pembagian waris. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pembagian secara ketat dan kaku, rigid maksudnya. Karena Allah Maha tahu, Dia menciptakan kita. Bagaimana sikap kita terhadap harta? Allah Maha tahu. Jangan heran kalau kemudian di kampung tuh sampai baku pukul, ya berkelahi, masuk pengadilan, saling bunuh tuh gara-gara waris. Ya itu memang
memang begitu ya karakter apa tentang harta. Kata Rasulullah, likulli ummatin fitnatun wa fitnatul ummati al-mal. Setiap umat itu akan diuji ya, dengan ujian cobaan. Dan ujian bagi umatku yang paling berat itu apa? Mengenai harta. Allah, Rasul sudah jauh-jauh berpesan tuh tentang waris. Oleh karena itu hadis tadi juga cerita tentang Allah telah mengatur hak-hak waris itu kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Dan hadis lain kata Rasulullah, al-idraru fil wasiyati minal kabair. Curang, namanya al-idraru itu curang. Curang di dalam pembagian harta waris maka itu termasuk dosa besar. Kita kadang-kadang suka main, pokoknya kamu kan nggak ada andil kan, nggak ada jasanya sama orang tua, segini aja deh. Merasa kita yang paling tua, merasa kita yang paling apa, mungkin punya andil dalam keluarga, karena kita merasa tokoh, berpendidikan tinggi. Kebetulan Allah limpahkan harta yang banyak, lalu kita punya kekuasaan yang berlebih itu di dalam menentukan hak waris itu tidak bisa. Jadi hak waris itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam Quran secara jelas ataupun dalam hadis. Bagaimana kalau dalam rumah tangga tuh? Ini yang akan saya bahas tentang pembagian waris dalam rumah tangga. Dulu di zaman Nabi, Pak, kaum wanita itu tidak ikhtiar, tidak dagang, tidak bisnis. Jadi lebih banyak dia di rumah. Waqarni fi buyutikunna. Yang paling baik perempuan itu di rumah. Dulu di zaman Nabi itu ya. Tidak bekerja, tidak apa. Jadi yang memberikan nafkah itu menjadi kewajiban para suami itu. Sampai jadi yang wajib menafkahi keluarga, istri, anak-anak adalah suami. Semua. Tidak terkecuali. Yang dikatakan dari A sampai Z itu menjadi kewajiban suami. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kebetulan istri di zaman Nabi itu punya harta yang banyak? Bukankah Siti Khadijah, ya, istri Rasulullah SAW itu orang kaya. Rasul kan bekerja pada Siti Khadijah, menjual rumusan dia eksportir domba, sapi, onta ke Syam. Dulu ekspor Siti Khadijah itu jauh. Lah kalau istri memberikan atau menafkahi keluarga, maknanya menafkahi suami itu artinya istri memberikan sedekah. Ya. Kalau suami memberikan kepada istri itu kewajiban nafkah, menafkahi keluarga. Kalau istri mengambil kontribusi di dalam rumah tangga, dia sedang bersedekah. Kalau sedekah tidak ada batas. Bahkan memang Imam Hanafi bilang seorang istri boleh mengeluarkan zakat kepada suami itu. Paham ya? Mohon maaf, ini suaminya kebetulan jobless, ya. Nggak ada pemasukan, jadi dia kenapa? Kebetulan istrinya punya tirkah tuh warisan banyak tuh. Maka dia boleh memberikan zakat. Di samping juga sedekah, di samping infak kepada keluarga. Boleh. Jadi kalau suami nafkah, kalau istri sedekah. Lalu kemudian ayat 11 dan 11 surat An-Nisa itu memberikan penjelasan bahwa harta suami menjadi milik suami, harta istri menjadi milik istri. Ini sama, dia tidak dicampur.
mana harta milik suami, baik yang warisan ataupun diperoleh selama perkawinan, itu menjadi milik suami. Mana yang milik istri, harta menjadi warisan dari keluarganya, atau usaha si istri itu menjadi milik istri. Lalu bagaimana kalau misalnya berkaitan dengan wafat, meninggal? Surat An-Nisa menjelaskan tentang kalau harta suami yang diberikan kepada pewarisnya, kepada istri kalau punya anak itu 1/8. Kalau suami istri yang meninggal, kalau tidak punya anak tuh suami dapat 1/2. Karena dulu waktu itu belum ada aktivitas seperti sekarang kaum wanita tuh. Nah, berjalannya waktu nih, kaum wanita ambil peran jadi pengusaha, jadi pedagang, ya, jadi orang kaya, maju tuh. Ya. Sehingga kemudian para ulama berijtihad tuh, mengambil cara, karena kemudian banyak ya kaum muslimin merasa berat dengan cara pembagian harta yang kemudian kalau suami meninggal itu dibagikan semua, ya, ada perasaan berat. Dan di samping wanita juga tidak ada banyak kegiatan sekarang ini, sehingga kemudian ulama rumpun Melayu, ya, dan beberapa negara muslim dunia merumuskan tentang kompilasi hukum Islam. Nanti Bapak bisa pelajari tentang kompilasi hukum Islam Indonesia tentang waris. Apa kata kompilasi hukum Islam? Setiap harta yang di dalam rumah tangga, ya, setelah perkawinan itu, maka itu menjadi harta bersama. Nanti Bapak juga bisa cek di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang perkawinan. Ya. Itu dinyatakan bahwa harta yang didapatkan setelah perkawinan itu menjadi harta milik bersama. Apakah harta itu yang mendapatkannya hanya suami saja? Apakah harta itu yang mendapatkannya hanya istri saja? Tetap itu menjadi hak bersama. Betul ya? Apakah harta itu dimiliki atas nama suami saja? Atau apakah harta itu dimiliki atas nama istri saja? Itu pun tetap dianggap harta bersama. Selain harta waris dari orang tuanya atau hadiah untuk yang bersangkutan, baik harta waris dari suami, harta waris dari istri yang sebelumnya misalnya. Jadi itu yang dibatasi. Harta yang didapatkan selama masa perkawinan itu selain harta waris dari keluarga atau hadiah, maka itu menjadi harta milik bersama. Oleh karena itu, ketika meninggal dunia, ya, ketika salah satu anggota keluarga itu meninggal, misalnya suaminya, Bapak boleh memilih tuh, mau dengan cara konservatif seperti di Arab Saudi, harta itu langsung dibagikan kepada keluarga tanpa melihat asal usul sumber harta yang dimiliki suami, atau mengikuti peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 atau kompilasi hukum Islam Indonesia, di mana begitu seorang meninggal, harta itu dibagi dua dulu. Paham ya? Harta itu dibagi dua dulu. Ini harta yang didapatkan selama perkawinan, bukan harta warisan. Misalnya rumah, motor, mobil itu selama berumah tangga itu kita sempat beli, maka harta itu dibagi dua dulu. Ini suaminya meninggal, lalu istri mendapatkan separuh. Yang separuh lagi baru dibagi tuh. Yang separuhnya adalah hak almarhum, ya, yang meninggal suaminya itu.
baru dibagikan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, 1/8 kalau punya anak, ya, atau kepada orang tua almarhum, ayah ibunya, atau saudaranya almarhum, kerabat atau pamannya almarhum. Kalau gitu istri dapat double, iya. Istri mengambil separuh dulu dan dapat lagi 1/8 dari suaminya tuh. Begitu juga kalau istrinya yang meninggal dunia duluan, maka harta itu dibagi dua dulu. Ini harta yang diperoleh selama perkawinan, ya, dibagi dua dulu. Suami ambil dulu separuh, lalu kemudian harta istri tadi baru dibagikan kepada anaknya, baru dibagikan kepada suaminya. Kalau gitu suaminya juga berdapat, iya, dapat 1/4 kalau punya anak, kalau nggak punya dapat 1/2 suami itu. Iya, tapi ketahuilah bahwa semua harta yang dibagikan itu ujungnya akan kembali kepada keluarga. Kalau bapak punya anak kan kembali ke anak semua. Mohon maaf nih, kita meninggal dunia duluan, harta dibagi. Wah, istri dapat banyak dong. Iya, nggak apa-apa. Anak dapat. Kalau istri meninggal juga kan dibagikan lagi kan kepada anaknya. Ya. Cuma bedanya ada hak saudara. Ada hak saudara yang mestinya nggak dapat jadi dapat, gitu ya. Yang mestinya dapat sedikit jadi dapat banyak. Ya. Saudara nih, kan karena kita dalam kehidupan berkeluarga itu ada rasa kekesalan sama keluarga sama saudara kadang-kadang gitu ya. Wah, giliran saya susah, kamu nggak pernah datang, nggak pernah bantu, nggak pernah ingat kepada saya. Sekarang tiba-tiba dia bisa mewaris harta kita tuh. Saudara yang lain itu kadang-kadang, wah, ya, bujur pisang, untuk pisang. Selama hidup dia nggak pernah nengok sekali pun. Tapi dah, itulah Islam. Jadi kembali lagi. Nah, kompilasi hukum Islam juga membantu apabila perpisahan itu terjadi bukan karena kematian, tapi karena perceraian itu. Ya. Kan banyak sekali rumah tangga bercerai. Maka yang dibagi itu adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan tuh. Misalnya 5 tahun perkawinannya, ya cek aja berapa banyak di harta selama 5 tahun terdapat, ya, dihitung. Itu yang dibagi dua ketika terjadi perceraian. Ada 3 cara untuk membagi harta, ya. Ini yang disebut sebagai harta gonogini, Pak. Sebenarnya di dalam Islam memang tidak ada istilah harta gonogini, ya, tidak ada. Yang ada harta bersama. Nah, bagaimana pembagiannya? Kalau menurut kompilasi hukum Islam, untuk memudahkan pembagian itu bagi 2 saja, 50-50%. Tapi juga membolehkan dialog tuh. Apa namanya? Ada 3. Suluh, ya. Suluh itu dengan pertimbangan anak. Ya. Kalau misalnya kita bercerai nih, maaf ya, bercerai, kebetulan ada anak tuh, ya. Kalau misalnya dibagi 50-50, kasihan istri yang ngurus anak, atau kasihan suami yang ngurus anak. Sudah kalau gitu kita, ya, atas dasar musyawarah boleh 75-25 dah. Ya, istri 75 kita 25 boleh. Namanya suluh, islah, cari kebaikan. Yang kedua, al-uruf, kebiasaan di masyarakat. Ya. Bagaimana di masyarakat itu biasanya kalau ada perceraian itu harta dibagi berapa? Mungkin di daerah-daerah tertentu, ya, di Sumatera atau di Sulawesi ada sistem pembagian harta. Kalau terjadi perceraian, apakah jatuh ke pamannya, ya, yang ngurus anak-anaknya, atau ke kakeknya, atau ada tiap adat berbeda-beda, yang namanya uruf. Yang ketiga, qadhi, keputusan majelis hakim. Datang dua-duanya ke hakim pengadilan, ya, tentang gugatan harta gonogini itu. Gugat, isu menggugat, penggugat. Biasanya gugatan itu terjadi kalau hartanya melimpah, Pak. Ya. Kalau harta istri banyak, warisannya banyak, segala macam itu,
harta suami juga banyak tuh, wah, miliaran depositonya segala macam, asetnya melimpah, itu orang mau ngurus pengadilan. Tapi kalau harta cuma segitu aja males, habis buat ngurus pengadilan, banding lagi biar di jalan. Sudah selesaikan gitu ya. Tapi kalau misalnya hartanya melimpah, miliaran depositnya, mungkin banyak orang menempuh jalur. Tapi kembali lagi, tidak ada cara yang lebih baik kecuali kita ikut apa yang mau terangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Apalagi harta kita tidak terlalu banyak, maka kita lebih baik bagikan saja langsung kepada Tuhan. Tidak perlu mempertimbangkan harta gondong gini lagi. Kalau terpaksa boleh, ya. Kalau terpaksa boleh kita membagi harta gondong gini untuk sampai masuk pengadilan segala macam. Karena angkanya tadi besar, tapi kalau angkanya sedikit, mending kalau nanti bapak meninggal, kalau kita mengadu dia, ya sudah, terserah nanti yang mewarisi saja, biar keluarga saja yang mengatur. Ya. Jadi kita juga tidak perlu pusing. Sekalipun Islam memberikan jalan keluar, seperti terangkan dalam surat An-Nisa tadi. Seperti cerita tentang Sa'd bin Rabi tadi. Kan anaknya tuh dua-duanya perempuan. Hartanya diambil alih sama paman. Begitu ayat ini turun, Rasul menjelaskan. Sini Ummu Sa'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta peninggalan suamimu itu berikan kepada 2 orang anak perempuan itu sebanyak 2/3 bagian. Bapak, jadi seluruh harta tuh 2/3 bagian berikan kepada anak. Ya. Kan anak perempuan kalau 2 dia dapat 2/3. Ya. Kalau sendiri dapat setengah. Bapak ya. Anak perempuan. Jadi jangan kemudian punya pikiran kalau kita bandingkan dengan hukum modern, katanya perempuan itu didiskriminasi dengan hukum Islam. Perempuan dapat setengah bagian dari laki-laki. Kalau kita cuma ngambil satu sisi saja, bisa jadi. Tapi tengok bagian yang lain. Orang perempuan justru mendapatkan bagian lebih besar. Kalau berdua, bertiga, berempat perempuan semua nih, yang anak bapak-bapak anak perempuan semua, mereka berhak mendapatkan 2/3 bagian. Kalau sendiri dapat 1/3. Ibu kandung perempuan juga nih, ya, kalau nggak punya anak, dia dapat 1/3. Kan besar. Saudara kandung kalau nggak ada keluarga, nggak ada pewaris, dapat 1/3. Jadi perempuan yang besar. Kalau kita renungkan kembali, nah kata Rasulullah, untuk kedua anakmu berikan 2/3 bagian dari harta peninggalan suamimu, dan kau mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suamimu. Sisanya berikan kepada ibu atau ayahnya kalau ada, atau kepada saudara-saudara. Paham ya? Mungkin sangat very technical ya tentang pembagian waris, tapi bisa dipelajari sebelum masuk ke pengadilan dan sebagainya. Karena Islam ini agama yang agung, agama yang mulia, dan bisa memperhitungkan kemungkinan yang bisa terjadi. Allah berikan syariat Islam yang lain tuh apa? Ada wasiat. Wasiat ini merupakan salah satu cara jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan buntu tuh. Jadi sekarang berugat Islam yang memang hebat, ya, sudah mempersiapkan jalan keluar. Wasiat. Sekalipun wasiat itu secara umum dibatasi maksimum 1/3. Hadis yang pertama saya bacakan tadi menjelaskan bahwa tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Apa ya? Tapi para ulama memberikan syarat tentang hadis tadi, boleh apabila semua ahli waris menyetujuinya. Paham?
Jadi sekalipun dibatasi sepertiga itu, apabila semua ahli waris itu menyetujui, berikan dia setengah itu. Berikan dia 70%. Mungkin karena hartanya banyak dan anak-anaknya cukup, semuanya setuju, boleh. Ya. Jangan pokoknya nggak boleh sepertiga, tidak. Ada rukhsah sebenarnya yang memberikan jalan keluar. Kalau semuanya menyetujui, maka wasiat itu dibolehkan, termasuk juga kepada para pewaris. Paham ya? Contoh ya. Saudaranya kalau ada anak laki-laki itu Pak, saudara dia tidak dapat Pak. Bapak punya anak laki-laki, maka anak laki ini mengunci pewaris dari saudara tuh, paham ya? Nggak bisa tuh saudara. Lah si almarhum ini kan sayang sama saudara ini, dulu punya jasa besar, sekarang dia kelihatan hidupnya susah, bikin wasiat. Kalau saya meninggal dunia, tolong berikan kepada adik saya atau kakak saya, berikan sepertiga wasiat. Jadi sekalipun dalam hukum waris dia tidak mendapatkan itu karena terhalang oleh anak laki-laki, maka wasiat tadi bisa membantu. Jadi repotnya punya anak laki-laki itu gitu Pak, dia mengunci pewarisan lain. Tapi memang aman, harta itu tidak bisa dimiliki oleh saudara, diberikan kepada anak laki-laki sebagai asabah. Asabah itu maknanya apa? Semua sisa harta itu dikumpulin buat laki-laki. Jadi ada urutan itu, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, baru saudara laki-laki itu namanya asabah. Dia jadi sisa terakhir, sisa yang dibagikan semua itu, sisanya itu bagi anak laki-laki. Dan paling besar ya dapatnya. Mungkin itu Pak karena waktunya terbatas ya. Sekalipun Pak banyak yang saya sampaikan, tapi insya Allah kesempatan yang lain ya, kita bisa bicara tentang apa berebut harta gomok ini. Kan kalau kita baca media ramai itu di pengadilan. Di Jawa Barat saja yang namanya berebut harta gomok ini setiap hari Pak. Itu karena kasus cerai ini tinggi sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Fattaqullaha taqum wal minkum billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.